seorang Pak Doni Gerar Plate. Ada yang saudara bantah keterangan dari 11 orang saksi ini, Pak? Ada dari pihak penyedia korupsi PT S4G Kemenkominfo. Fakta itu diungkapkan oleh Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windy Purnama. Berapa, Pak? 40 M. La Allah ini. Tikus-tikus negara yang tidak ada habisnya terus menjalar, merambat seolah berkerumun untuk saling merebutkan kekuasaan. Sebelum kita memahami dan memberikan beberapa solusi terkait dengan kasus kali ini, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi maupun untuk seseorang lainnya. Dalam hal ini sangat merugikan negara dan masyarakatnya. Perlu kita ketahui juga, etika pemerintahan ialah landasan integritas yang harus bisa memandu perilaku para pejabat pemerintahan dan harus mereka pahami maksudnya. Dan etika yang kuat ialah yang nantinya bisa mencegah dari adanya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Kemudian, terdapat salah satu contoh kasus penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang menyebabkan kerugian sangat besar bagi negara kita, yaitu sejumlah 8 triliun rupiah. Kasus ini adalah kasus korupsi proyek pembangunan Base Trans Shipper Station atau BTS 4G yang dilakukan oleh Johnny Jipret dan kawan-kawan yang pada saat itu ia menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Adapun beberapa solusi penanganan tindak pidana korupsi untuk kasus ini yang bisa kami paparkan. Solusi yang pertama adalah adanya penyelidikan yang integritas, di mana dalam hal ini penyelidikan harus dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang independen dan bebas dari intervensi politik ataupun tekanan dari pihak manapun. Penyelidikan harus dilakukan secara objektif, berdasarkan bukti yang kuat dan tidak diskriminatif. Solusi kedua adalah di dalam seluruh proses penanganan kasus korupsi harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Informasi seputar penyelidikan, penuntutan, dan persidangan harus tersedia untuk publik. Lembaga penegak hukum juga harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Solusi ketiga adalah dalam kasus korupsi ini harus diadili di pengadilan yang independen dan adil. Proses peradilan untuk kasus korupsi ini pun harus tetap dilakukan dengan kepatuhan terhadap hukum dan prosedur yang berlaku. Solusi keempat adalah, jika terdapat bukti yang cukup, aset yang diduga diperoleh melalui tindak pidana korupsi ini harus dirampas dan dikembalikan kepada negara. Hal ini akan membantu mengurangi kerugian negara akibat korupsi tersebut. Selain menangani kasus secara konkret, langkah-langkah preventif juga bisa diambil untuk mencegah terjadinya korupsi di masa depan. Pemerintah bisa melibatkan reformasi kebijakan, peningkatan tata kelola pemerintahan, peningkatan transparansi, dan pendidikan etika bagi para pejabat pemerintahan. Solusi terakhir, agar tindak pidana korupsi tidak terjadi terus-menerus, maka pemerintah harus bisa meningkatkan dan memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal. Pemerintah bisa melibatkan kode etik, pelatihan etika, atau bahkan peningkatan pengawasan oleh badan pengawasan independen. Proyek layanan 4G yang digunakan untuk desa yang dikategorikan 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal dalam rangka pemerataan ekonomi nasional melalui digitalisasi, akhirnya mengalami kondisi mangkrak dan banyak yang tidak bisa digunakan. Ini membuktikan bahwa Kominfo tidak bisa menerapkan nilai-nilai dan norma dalam penyelenggaraan fungsi dan tugasnya. Oleh karenanya, etika pemerintah perlu dibenahi. Pemerintah harus bisa menerapkan 4 kompetensi penyelenggaraan pemerintahan, baik berupa personal, profesional, pelayanan, dan sosial kemasyarakatan, agar korupsi ini tidak menjadi habit terus-menerus bagi bangsa kita.